Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Noviana Priyadi dengan NPM 2510100411. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Riau. Saya berasal dari kelas K. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Adat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 hal utama, yaitu tentang corak hukum adat, yang kedua tentang dasar berlakunya hukum adat di Indonesia, dan yang terakhir tentang perkembangan kedudukan hukum adat dari masa ke masa berdasarkan materi yang telah saya presentasikan di kelas sebelumnya. Nah, pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang corak hukum adat. Kalau yang seperti kita pahami, corak hukum adat itu adalah ciri khas yang membedakan hukum adat dengan hukum lainnya, terutama hukum tertulis seperti undang-undang. Hukum adat ini lahir dari kebiasaan masyarakat, jadi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, nilai-nilai sosial, serta budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Corak yang pertama adalah tidak tertulis, artinya hukum adat ini tidak disusun dalam bentuk undang-undang atau pasal-pasal resmi, tetapi hidup dan berkembang dalam kebiasaan masyarakat Indonesia. Walaupun tidak tertulis, masyarakat tetap mematuhinya karena sudah dianggap sebagai aturan yang mengikat secara moral dan sosial. Bahkan dalam banyak kasus, sanksinya juga lebih terasa karena berkaitan langsung dengan lingkungan sosial. Contohnya, dalam pembagian warisan di beberapa lingkungan keluarga atau masyarakat, biasanya mengikuti kebiasaan turun-temurun tanpa adanya dokumen resmi atau dokumen yang dikeluarkan oleh notaris. Corak yang kedua adalah bersifat komunal atau kebersamaan. Dalam hukum adat ini, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Hal ini karena masyarakat adat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Biasanya, setiap keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Contohnya seperti tanah ulayat yang dimiliki bersama oleh masyarakat adat dan tidak bisa diperjualbelikan secara bebas oleh individu. Selanjutnya, hukum adat ini juga bersifat fleksibel dan dinamis, artinya hukum adat dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat saat ini. Ini menjadi salah satu kelebihan hukum adat dibandingkan dengan hukum tertulis yang cenderung lebih kaku. Misalnya di beberapa daerah yang dulunya hanya laki-laki yang mendapatkan warisan, sekarang perempuan juga bisa mendapatkan bagian dari warisannya. Selanjutnya ada corak religio magis, yaitu hukum adat yang sering dikaitkan dengan nilai kepercayaan atau hal-hal yang bersifat spiritual. Dalam masyarakat adat, pelanggaran terhadap aturan adat tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran sosial, tetapi juga dapat menimbulkan akibat menurut kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Dan yang terakhir, hukum adat ini bersifat konkret dan nyata. Artinya, hubungan hukumnya dapat dilihat langsung dalam tindakan nyata. Contohnya dalam transaksi jual beli adat, biasanya dilakukan secara langsung dengan adanya serah terima barang dan pembayaran di tempat umum. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dasar berlakunya hukum adat di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum adat ini sebagian besar tidak tertulis, tetapi tetap berlaku dan diakui, dan memiliki beberapa dasar. Yang pertama adalah karena hukum adat itu hidup di dalam masyarakat. Artinya hukum adat ini ada karena memang dipraktikkan dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia selama masyarakat masih mengakui dan mematuhinya, maka hukum adat ini tetap berlaku. Dasar yang kedua adalah adanya pengakuan dari negara. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat ini diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki posisi dalam sistem hukum Indonesia. Dasar yang ketiga adalah karena hukum adat dianggap lebih adil dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang merasa bahwa hukum adat ini lebih mencerminkan rasa keadilan karena sesuai dengan nilai dan kebiasaan yang mereka jalani sehari-hari. Dasar yang keempat adalah karena hukum adat ini juga digunakan sebagai pertimbangan dalam peradilan. Dalam beberapa kasus, hakim dapat mempertimbangkan hukum adat dalam mengambil keputusan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai perkembangan kedudukan hukum adat dari masa ke masa sesuai dengan presentasi saya sebelumnya di kelas. Nah, yang pertama itu pada masa VOC sampai dengan masa Raffles, hukum adat ini masih menjadi hukum utama bagi masyarakat pribumi atau masyarakat asli Indonesia. Namun, mulai muncul campur tangan dari pihak kolonial sehingga terjadilah dualisme hukum, yaitu ada hukum barat dan hukum adat. Lalu pada masa Dendles, kedudukan hukum adat ini semakin melemah karena sistem pemerintahan menjadi lebih terpusat dan hukum barat semakin dominan. Hukum adat ini pun hanya digunakan dalam bidang tertentu, seperti kekeluargaan dan warisan. Kemudian pada masa Raffles, hukum adat ini mulai mendapatkan perhatian yang lebih dan bahkan mulai didokumentasikan, sehingga keberadaannya pun mulai diakui sebagai sistem hukum yang sangat penting. Selanjutnya pada masa kolonial Belanda, hukum adat ini tetap diakui tetapi berada di bawah kekuasaan kolonial. Kedudukannya pun cenderung melemah karena hukum barat ini lebih dominan. Walaupun pada masa ini hukum adat mulai berkembang dalam kajian ilmiah. Nah, selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, hukum adat ini tetap digunakan oleh masyarakat, tetapi tidak mengalami perkembangan yang signifikan karena fokusnya pemerintahan saat itu lebih kepada kepentingan perang. Lalu setelah Indonesia merdeka, pada masa Undang-Undang Dasar 1945, hukum adat ini tetap diakui sebagai hukum yang hidup di masyarakat, walaupun sebenarnya kedudukannya itu belum terlalu kuat karena Indonesia masih dalam proses membentuk hukum nasional. Kemudian pada masa Konstitusi RIS, hukum adat ini berkembang secara lokal karena setiap daerah memiliki kebebasan dalam mengatur hukumnya masing-masing, sehingga muncullah perbedaan antar daerah. Yang terakhir pada masa UUDS 1950, hukum adat mulai diarahkan untuk mendukung pembentukan hukum nasional, dan hukum adat ini pun dijadikan salah satu dasar dalam pembentukan hukum negara Indonesia, walaupun tetap harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dari dulu hingga sekarang. Nah, dari seluruh penjelasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa hukum adat ini memiliki ciri khas yang tersendiri dan juga hukum adat ini tetap berlaku walaupun tidak tertulis dan juga mengalami perkembangan kedudukan dari masa ke masa. Meskipun sebenarnya hukum adat ini sempat mengalami tekanan, tetapi hukum adat tetap bertahan dan sampai sekarang pun masih digunakan dan menjadi bagian penting dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.